Halo semuanya, selamat datang di channel aku dan terima kasih banyak yang udah ngeklik video ini. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian ya, supaya tahu kalau ada video baru. Ini adalah video part 2 dari jurusan multimedia. Aku sudah buat yang part pertama itu jurusan multimedia di SMK, sedangkan yang ini part 2 itu jurusan multimedia di perkuliahan. Jadi yang penasaran juga bisa langsung klik videonya yang part pertama yang tentang jurusan multimedia di SMK. Aku kasih linknya di bawah dan ada juga bakal aku kasih di akhir video. Nah, buat kalian yang belum tahu jurusan multimedia itu jurusan apa, sebenarnya aku udah jelasin di part pertama, tapi ini aku jelasin lagi secara detailnya aja, dikit banget. Intinya jurusan multimedia itu jurusan di bidang teknologi yang memberikan informasi di media percetakan, media cetak maupun media digital. Nah, kalau media cetak itu bisa seperti majalah. Kalau misalnya media digital itu bisa kayak buat video atau foto. Nah, kalau misalnya kalian suka ngefotoin teman-teman kalian atau saudara kalian, atau mungkin ngedit foto, ngedit video, bikin video-video iseng gitu, atau mungkin kayak ngotak-ngatik peralatan audio, misalnya ya kayak mixer gitu dan sebagainya, berarti kalian memang cocok atau tertarik di bidang multimedia. Jadi kalian bisa nyoba-nyoba aja dulu, kayak cari informasi tentang jurusan multimedia itu seperti apa. Nah, siapa tahu kalian cocok. Kalau udah cocok, kalian bisa masuk ke jurusan multimedia. Nah, karena ini tuh jurusan multimedia pasti lebih ke teknik. Jadi rata-rata kampus yang menyediakan jurusan multimedia itu yang banyak jurusan tekniknya. Misalnya ada ITB atau Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November. Terus juga ada beberapa kampus politeknik atau poltek. Tapi nggak semua kampus atau universitas poltek itu ada jurusan multimedia, karena cuma ada beberapa poltek yang menyediakan jurusan multimedia. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan jurusan multimedia, dan mending kalian cek dulu itu apa bener di kampus ini itu memang menyediakan jurusan multimedia atau enggak. Karena poltek yang jurusannya ada multimedia cuma ada 3. Yang pertama itu Politeknik Negeri Jakarta, Medan, sama yang di Surabaya. Nah, ada juga kalau misalnya kampus yang kalian pengen itu swasta, kalian bisa masuk ke Telkom atau ke Bina Nusantara, atau biasanya dipanggil dengan BINUS. Nah, berhubung itu kampusnya swasta, jadi biayanya lebih mahal. Tapi memang kedua kampus swasta itu untuk jurusan multimedianya sudah terjamin. Dan ada satu kampus yang udah terkenal banget sama jurusan multimedianya, yaitu Sekolah Tinggi Multimedia. Letaknya ada di Jogja. Tapi untuk masuk situ syaratnya lebih banyak daripada masuk ke kampus yang lain. Aku juga bakal bacain syarat-syarat masuk ke Sekolah Tinggi Multimedia Jogja. Ini aku ngambil dari websitenya untuk tahun 2020. Ada beberapa syarat. Aku bacain, tapi maaf ya aku baca di sini karena emang banyak banget dan aku nggak bisa ngafalin itu semua. Yang pertama itu ada lulus SMA sederajat, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, itu pasti banget karena multimedia itu penting, kayak untuk membedakan warna itu pasti sangat dibutuhkan. Terus juga ada mengikuti CBT atau Computer Based Test. Nah, buat yang mau masuk ke multimedia itu ada syarat khusus buat kalian, yaitu kalian harus punya kamera video minimal handycam atau DSLR. Handycam itu yang kalian tahu nggak sih, kayak kamera yang dipakai Mr. Bean itu kan kecil gitu, lonjong. Nah, kayak gitu yang bisa dibawa gini doang. Minimal kalian harus punya itu atau DSLR. Itu udah jadi syarat wajib masuk ke situ. Dan juga ada tes wawancara yang berhubungan tentang minat, bakat, dan kompetensi pada program studi yang kalian daftar. Jadi itu bakal diwawancarai dulu tentang prodi multimedia menurut kalian gitu.
Juga ada materi ujian TPA. TPA itu yang biasanya dipakai di USBN, SBMPTN. Sedangkan aku sendiri bukan dari salah satu kampus yang aku sebutin. Aku ambil jurusan multimedia di salah satu kampus yang ada di Malang, itu kampus swasta namanya STTNMC. Nah, tapi aku emang ambil yang kelas internasional. Jadi kalau misalnya kalian lihat di videoku itu ada yang bahas tentang biaya hidup di Malaysia, itu karena aku ikut program yang namanya kelas internasional di STTNMC Malang. Tapi tetap aja aku ambil jurusannya multimedia, tapi bukan multimedia aja, yaitu ada multimedia broadcasting. Jurusan multimedia itu yang di kuliah beda sama yang di SMK. Kalau yang di SMK kan mayoritas itu cuma multimedia aja, atau mungkin ada beberapa kayak multimedia broadcasting, tapi nggak semua. Sedangkan kalau yang di kuliah ini itu lebih banyak lagi multimedianya, diantaranya ada multimedia aja, terus multimedia broadcasting, multimedia digital, sistem multimedia, dan yang terakhir teknik multimedia dan jaringan. Tapi di video kali ini aku cuma mau bahas 3 prodi jurusan dari yang aku sebutin di atas, yaitu teknologi multimedia, kemudian multimedia, dan yang ketiga itu multimedia broadcasting. Karena itu jurusan yang paling sering atau paling banyak diminati, dan mungkin kalian juga ada beberapa orang yang masih bingung bedanya multimedia sama multimedia broadcasting. Mungkin banyak dari kalian yang tanya, kok DKV atau jurusan desain komunikasi visual kenapa kok nggak masuk ke jurusan multimedia? Karena DKV itu bukan termasuk jurusan multimedia. Memang itu bagian dari multimedia, tapi DKV itu hanya membahas satu aja, tentang ilmu desain atau visual, aspek visual gitu. Jadi memang khusus tentang desain aja, bukan, karena kan kalau multimedia itu membahas keseluruhan, mulai dari foto, video, terus radio, televisi. Nah, kalau DKV ini benar-benar fokus sama desain. Nah, biar kalian nggak salah, aku akan jelasin sedikit kalau DKV itu tugasnya tuh kayak bikin poster, terus bikin logo, pokoknya semua yang berhubungan dengan desain. Banyak juga yang tanya, apakah kalau mau masuk jurusan DKV itu harus pintar menggambar? Sebenarnya enggak, karena kalau misalnya kita nggak bakat, ya sulit kalau mau menggambar. Tapi memang untuk jurusan DKV itu paling tidak tangannya luwes dalam hal menggambar. Tapi kalau misalnya kalian memang suka sama desain atau menggambar, kalian bisa masuk ke jurusan DKV. Karena di pertengahan juga ada, di pertengahan semester maksudku, itu juga ada kayak jurusan minat. Nah, itu kalian bisa ambil jurusannya multimedia. Jadi tetap dijelasin, tapi nggak secara keseluruhan. Karena kalau multimedia pada umumnya memang dari semester awal sampai semester akhir. Nah, kalau kalian masuk ke DKV, itu mungkin baru diajarin mulai dari semester 6, pokoknya pertengahan semester gitulah. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke jurusan multimedia yang tadi. Yang pertama itu ada jurusan teknologi multimedia. Nah, karena ini tuh jurusannya teknologi, jadi tuh lebih ke sistemnya gitu. Karena kan teknologi, sistemnya tuh misalnya kayak sistem radio, televisi, pemancar, kemudian ada elektro tentang multimedia gitu, elektroteknologi. Tapi nggak usah khawatir karena tetap dijelasin tentang lighting, foto, video, dan sebagainya yang biasanya ada di multimedia. Nah, di sini aku juga akan kasih tahu sedikit mata kuliah yang ada di teknologi multimedia. Mata kuliahnya itu diantaranya ada literasi komputer, elektronika, telekomunikasi, jurnalistik, sistem pemancar, kamera studio dan lighting, praktik jaringan, teknologi web, pemrograman visual, desain web, sistem elektronika umum, sistem pemancar radio, dan sebagainya. Karena kan jurusan multimedia itu dikit banget ya bahas matematika.
Tapi kalau menurut aku, di teknologi multimedia ini cukup banyak untuk mempelajari matematika. Dan jurusan ini, teknologi multimedia, rata-rata ada di Poltek. Yang tadi aku sebutin di Jakarta, Medan, sama Surabaya. Lanjut, kita ke jurusan multimedia. Intinya jurusan multimedia di SMK sama di kuliah itu sama-sama membahas tentang foto, video, audio, kemudian ada sedikit desain dan sebagainya. Kalian juga diajarin 2 dimensi atau 3 dimensi animasi gitu. Pastinya tugasnya kayak bikin video gitulah, syuting, buat iklan atau buat video klip dan sebagainya. Karena jurusan multimedia di SMK sama kuliah itu kurang lebih sama atau nggak jauh beda, mending kalian langsung aja lihat di video aku yang part 1. Selanjutnya yaitu multimedia broadcasting, atau biasanya cuman broadcasting gitu aja. Nah, karena namanya sudah broadcasting, pastinya ini tentang penyiaran, mulai dari penyiaran TV ataupun radio. Kalau aku sendiri, kan aku udah bilang dari awal video kalau aku ini jurusannya multimedia broadcasting. Jadi broadcasting sendiri itu mempelajari tentang penyampaian pesan melalui media daring, televisi maupun radio. Nah, setahu aku itu mata kuliahnya itu juga banyak antara multimedia dengan broadcasting. Seperti desain juga ada tapi dikit aja. Nah, mata kuliah selama aku ngambil jurusan multimedia broadcasting itu juga macam-macam, mulai dari foto, terus video, kemudian juga kayak mempelajari tentang bagaimana cara membuat naskah dan sebagainya. Nah, kalau untuk tugas kurang lebih sama, yaitu membuat iklan layanan masyarakat atau iklan gitu, terus juga membuat film pendek, terus dokumenter. Habis itu, karena ini jurusannya broadcasting, jadi tentunya ada kayak praktek gitu membuat talk show sendiri. Terus juga diajarin tata cara pembuatan naskah seperti apa. Nah, jurusan yang broadcasting ini cocok banget buat kalian yang misalnya mau kerja di radio ataupun di pertelevisian, karena bisa jadi lulusan ini lebih diutamakan karena sudah ada pengalaman atau basicnya. Dan yang terakhir ini tuh penting banget karena memang ini jurusan multimedia itu jurusan teknik, banyak yang lulusannya itu diploma bukan sarjana. Kalau dari aku sendiri memang lebih baik jurusannya sarjana karena kan gelarnya lebih tinggi daripada diploma, meskipun diploma 3 sama sarjana 1 itu setara gitu. Tapi kalau menurut aku itu nggak masalah karena kita di multimedia itu mempelajari skill atau praktek dan bukan teori. Jadi nilai-nilai selama kalian kuliah itu nggak terlalu diperhatikan. Pasti kalau kalian mau ngelamar kerja, itu yang dibutuhkan adalah portofolio. Nah, portofolio itu kan skill, bukan teori, itu lebih ke itu praktek. Jadi nggak masalah kalaupun kalian ambil diploma, asalkan kalian mengembangkan praktek-prakteknya itu. Seperti membuat video, kalian buat video yang sebagus mungkin. Kalau misalnya desain, kalian bikin desain yang sebagus mungkin, karena itu nanti dimasukin ke portofolio dan itulah yang jadi bahan pertimbangan oleh perusahaan. Bahkan kalau menurut aku nggak masalah kalian mau lulusan SMK ataupun lulusan kuliah, asal kalian punya skill yang bisa ditunjukkan ke perusahaan yang mau kalian lamar. Dan kalaupun kalian misalnya lulus SMK multimedia dan langsung mau ambil kerja, itu bisa. Karena aku sendiri lulusan SMK jurusan multimedia itu langsung kerja, jadi gelar gitu, jadi nggak memandang gelar. Bahkan aku sampai dapat 2 kerjaan sekaligus, padahal aku cuman lulusan SMK. Tapi memang aku ada basic multimedia, jadi selama aku melamar kerja, yang aku tunjukkan yaitu kurikulum vitae dan yang paling penting portofolio. Jadi buatlah portofolio sebagus mungkin sehingga perusahaan itu bisa menarik
kalau memang kalian itu berbakat di jurusan ini. Oke, kayaknya sekian dulu video aku kali ini. Maaf kalau di sini ngomongnya agak berbelit gitu atau masih bingung, karena aku juga masih sambil belajar. Dan juga insya Allah aku akan bikin dari poin-poin tersebut, mungkin aku jabarkan beberapa aja meskipun gak semuanya, tapi bakal aku bahas atau bikin video yang khusus membahas tentang salah satu atau beberapa poin yang ada di video aku kali ini. Dan kalau misalnya aku ada beberapa poin yang tertinggal, aku bakal tulis di deskripsi box. Jadi tetap aja kalian sempetin untuk lihat di deskripsi box, siapa tahu ada beberapa informasi penting yang lupa belum aku sampaikan. Nah, jadi terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian supaya tahu kalau ada video baru. Misalnya ada yang mau ditanyakan, ataupun kalian mau request untuk video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.